boleh bertemu kembali dalam program Bible Study, salah satu konten yang dipersembahkan oleh Oral Channel. Izinkan saya juga mau menyapa bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan Bible Study ini lewat live streaming YouTube daripada Oral Channel. Tentunya kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan baik dan sehat. Baik, di hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yonatan Kuntara dengan judul pembahasan Langkah Hidup Baru. Dan yang akan melayani kita baca Alkitab, baca ayat, yaitu Ibu Rusmini. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulaikan pembahasan firman Tuhan di malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami di dalam segala kegiatan aktivitas kami. Sehingga Bapa, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam media Zoom meeting ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir bagi masing-masing kami, Tuhan, yang sudah join pada malam hari ini, waktu Indonesia dan pagi hari waktu Amerika. Terlebih ya Tuhan untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber kita, kiranya urapan kuasa Roh Kudus, hikmat dari surga, boleh menjadi bagian dari hamba Tuhan ini, sehingga materi yang sudah dipersiapkan dapat dipresentasikan dengan baik, dan kami semua yang sudah join, yang akan siap mendengarkan ini juga, boleh terberkati dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Memberkati juga ya Bapak setiap device atau jaringan yang kami gunakan. Tuhan berikan kelancaran agar kami boleh menerima berkat rohani ini tanpa ada halangan ataupun gangguan apapun. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon ampun kami dari setiap dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan Kuntara. Baik, selamat malam saudara-saudara di Indonesia. Ya, selamat pagi. Saya lihat beberapa orang dari Amerika. Ya, saya lihat Grinawati dari Southern Pine, Maksa Marpaung dari Carlton, California. Ya, yang lain umumnya dari Indonesia. Kita senang bahwa kita akan belajar pelajaran yang penting ini. Ya, baik, saya akan coba share screen. Judul yang kita berikan adalah langkah hidup baru atau kita sebut langkah menuju kepada kebahagiaan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada banyak kebahagiaan yang kita sudah pernah pelajari bersama-sama dan umumnya kita semua mencari untuk berbahagia, bukan? Ya. Nah, ada seorang yang mencari kebahagiaan namanya Nikodemus, ya. Dia adalah seorang yang cukup kaya dan juga sangat terpandang, ya, punya kedudukan. Namun ternyata bahwa kekayaan tidak memberikan kepadanya kebahagiaan. Kemudian kedudukan tidak juga memberikan kepuasan bagi dia. Maka dia mencari Yesus di malam hari, ya, sebab supaya tidak ada orang yang tahu tentang dia, jadi dia coba ketemu, ya, pemimpin keagamaan yang memiliki banyak harta, namun dia tetap mencari akan kebahagiaan. Dan apakah yang Yesus katakan kepadanya bagaimana untuk berbahagia? Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan."
Jadi yang disebutkan di sini adalah dilahirkan kembali, ya. Baru bisa melihatkan kerajaan Tuhan. Kemudian untuk mendapatkan kerajaan kita harus dilahirkan kembali. Tetapi ini Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksudkan ini dilahirkan kembali. Apakah dia harus masuk kembali ke rahim ibunya, ya, dan sebagainya. Tetapi inilah jawab Yesus dalam Yohanes 3 ayat ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oh, dengan sendirinya kata harus dilahirkan dengan air dan roh. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, Yesus berbicara tentang pertobatan melalui kuasa Roh Kudus. Sebab yang dimaksudkan dilahirkan dengan roh itu adalah pertobatan. Kemudian yang dilahirkan dengan air adalah baptisan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan, ya. Ada cerita daripada Nyang Wira, Afrika Tengah, ya. Disebutkan bagaimana ia coba untuk mencari kebahagiaan, dan dia dapatkan ada seorang katanya yang bisa berikan pelajaran Alkitab kepada dia, ada seorang misioneri. Dia pun belajar Alkitab, kemudian suaminya sama sekali tidak senang. Dan dia katakan, saya tidak mau agama itu masuk ke rumah kita ini. Ya. Kemudian tetapi oleh sebab dia dapatkan sesuatu yang memberikan kepadanya satu kebahagiaan, maka dia belajar terus. Suaminya mengancam, ya, aku tidak mau agama ini masuk ke rumah ini. Jika engkau tetap belajar Alkitab, aku akan membunuhmu. Ya. Jadi itu, dan dia ambil satu golok yang besar sekali untuk menunjukkan bagaimana dia membunuh akan istrinya kalau dia menerima akan ajaran tersebut. Ya. Tetapi oleh sebab begitu dia belajar dan rasakan lebih mengasihi Yesus Kristus, maka akhirnya dia ambil keputusan, ya, untuk dibaptiskan. Dia mengakui dosanya, dibaptiskan, dan dia merasakan satu damai dan sukacita, ya, kebahagiaan. Dan dia pulang ke rumah, dan dia cari itu golok, dan langsung dia berikan kepada suaminya. Inilah goloknya. Apa maksudnya? Ya, inilah goloknya. Ya. Apa kamu sudah dibaptiskan? Iya, saya sudah dibaptiskan. Apa kamu siap untuk dibunuh? Iya, kalau itulah keinginanmu, ya. Tetapi saya mencintai Tuhan, saya juga mencintai kamu, ya. Tetapi saya harus turut kehendak Tuhan. Jadi melihat keberanian daripada istrinya, ya, maka dia tidak lagi membunuh akan istrinya. Suami melihat keberaniannya hingga terjamah dan tidak jadi membunuhnya. Pertanyaannya adalah, mengapa baptisan itu begitu penting sampai orang siap untuk dibunuh? Ya, saya punya artinya tante daripada istri saya, ya, kebetulan di sini ada Dr. Glianawati juga, ya, artinya tantenya, ya. Pada satu waktu dia harus dibaptiskan, dan oleh sebab dia dibaptiskan di laut di Manado, ya, maka ia diceraikan oleh suaminya. Suaminya adalah orang yang terkaya di Manado pada waktu itu, dia adalah kapitan Cina. Dia oleh sebab dia mencintai akan juru selamat, maka dia siap untuk dibaptiskan walaupun dia diancam untuk dicerai, dan betul-betul diceraikan. Ya. Nah, mengapa pentingnya itu? Apa yang menyebabkan baptisan itu penting sampai orang siap untuk mati? Mengapa orang itu siap untuk dibunuh ataupun diceraikan atau mengalami tantangan? Jadi itulah pertanyaan, mengapa baptisan demikian penting hingga seorang rela untuk dibunuh? Ya, baik, baptisan adalah upacara yang sangat penting. Kenapa? Alkitab menyebabkan baptisan itu 80 kali. Ya, Yesus sendiri dibaptiskan, kemudian baptisan merupakan pesan Yesus yang terakhir. Kemudian rupanya ada baptisan, ada hubungan antara baptisan dengan keselamatan. Itu yang kita coba lihat, dan baptisan adalah tanda menerima Yesus. Nah, baptisan disebutkan 80 kali dalam Alkitab. Kalau disebutkan 1 kali ya penting, 2 kali penting, 3 kali penting, ya.
lebih penting 10 kali lebih penting 80 kali ya, artinya sesuatu yang sangat penting sehingga disebutkan begitu banyak di dalam Alkitab ya. Kemudian Yesus sendiri dibaptiskan. Sebetulnya ini agak ragu-ragu untuk membaptiskan dia. Yohanes Pembaptis itu ya, dia ragu-ragu ya, sebab harus engkaulah yang membaptiskan aku. Tetapi apa yang Yesus katakan ya, biarlah terjadi apa yang menjadi ya kehendak Tuhan ya. Jadi kenapa demikian ya? Sebab dia coba memberikan teladan kepada kita. Kalau Yesus sendiri dibaptiskan ya, maka ya maka kita pun harus dibaptiskan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yohanes pada saat dia berkata, lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ya. Jadi ini yang kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Kita lihat Matius 3 ayat 14 dan 15. Matius 3 ayat 14 dan 15, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Jadi untuk memenuhi seluruh kehendak Tuhan, termasuk dalam hal ini adalah baptisan. Ya. Nah, kalau Yesus sendiri dibaptiskan, ya, untuk memenuhi kehendak Tuhan, Ia telah memberikan teladan kepada kita untuk dibaptiskan. Ya, Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Ya, kemudian pada saat Dia dibaptiskan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dikatakan demikian ya. Jadi itu yang terjadi. Baptisan Yesus adalah langkah penting untuk keselamatan ya. Nah, sekarang baptisan adalah pesan Yesus yang terakhir ya. Kita ingat pesan terakhir itu penting ya, maha penting ya. Jadi kalau kita dengar itu pesan terakhir dari seseorang, wah kita anggap itu sebagai suatu wasiat. Dan apa pesannya? Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Jadi ini perintah daripada Yesus sebelum Ia meninggalkan akan dunia ini. Pergi, kabarkan, kemudian jadikan segala bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau pesan terakhir haruslah kita dengar dengan baik ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, ini diperintahkan oleh Yesus, kemudian ada hubungan baptisan dengan keselamatan. Apa betul demikian? Kita coba lihat ayatnya di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wah, ini satu hal yang tertulis oleh dalam Alkitab dan dikatakan oleh Yesus sendiri. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini adalah satu perintah yang sangat nyata sekali yang dikatakan oleh Alkitab ya. Nah, kemudian baptisan adalah tanda menerima Yesus. Jadi artinya itu adalah satu public proclamation ya, satu pernyataan ke dunia bahwa kita menerima akan Yesus. Oke. Nah, apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang kelima? Yohanes 3 ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi oleh sebab dibaptiskan itu ya, artinya dilahirkan dari air dan dilahirkan oleh roh itu adalah pertobatan, maka kita tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan kecuali melalui baptisan dan melalui akan pertobatan. Oke. Nah, itulah sebabnya apa yang dikatakan dalam buku Matius 10 ayat yang ke-32. Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
Ya. hilang. Oh, tidak kelihatan? Iya, Ya. Oh, rupanya hilang. Oke, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku yang di surga. Oke. Nah, kita coba lihat pada saat Yesus dibaptiskan, katakan, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada satu penerimaan daripada Allah Bapa kepada Yesus yang dibaptiskan. Demikian juga kepada kita masing-masing, kita akan diterima sebagai anak-anak Tuhan. Oke, kalau kita dibaptiskan. Tetapi banyak katakan, oh banyak cara yang dibaptiskan ya. Ada yang diselamkan, ada yang dipercik, ada yang disiram air ya, ada yang dikibarkan bendera ya, dari balap keselamatan itu dikibarkan bendera. Oke. Kemudian ada yang disiram dengan bunga, ada juga dengan baptisan salju, ya, ada baptisan minyak ya. Ini yang terjadi ya. Nah, sekarang apakah semuanya benar? Kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang kelima. satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi Alkitab hanya berbicara dengan satu baptisan, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya. Dan memang baptisan itu berasal dari kata baptiso yang berarti diselamkan ke dalam air. Jadi kalau begitu seorang itu harus betul-betul diselamkan ke dalam air baru disebutkan bahwa ia sudah dibaptiskan. Oke. Nah, itu kita coba lihat dari pengalaman waktu Yesus itu dibaptiskan. Markus 1 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptiskan di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Oke, jadi pada saat ia keluar dari air, jadi rupanya waktu dibaptiskan itu Yesus itu ya harus turun ke dalam air ya. Dan kita coba lihat juga dengan pengalaman daripada Filipus waktu dia membaptiskan Sida-Sida, ini orang Ethiopia ya. Boleh tolong baca Kisah 8 ayat 38 dan 39. Dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptiskan dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi kita lihat di sini ya, keduanya turun ke dalam air. Filipus membaptiskan dia, setelah itu keluar dari air ya. Jadi jelas sekali bahwa untuk dibaptiskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah keturun ke dalam air ya, dan artinya diselamkan ke dalam air ya. Inilah yang telah terjadi, baptisan ya dilakukan ya di sungai, kemudian turun ke dalam air. Oke. Nah, waktu kita adakan penelitian dengan berbagai macam gereja-gereja kuno, ya, kita dapatkan bahwa gereja-gereja kuno itu menunjukkan metode baptisan yang telah dipakai, yaitu selalu ada kolam baptisan. Ya, misalnya ini adalah gereja di Filipi, ya, pada abad yang pertama, ya. Kemudian kita dapatkan di situ satu kolam baptisan, ya. Kemudian kolam baptis ada juga kolam dalam bentuk ini, ya, di kota Roma. Kemudian kalau kita pergi ya ke Moskow atau ke Kiev, ya, ada juga di situ baptisan daripada Vladimir yang Agung, ya, Vladimir Raja Rusia, ya. Waktu itu, dan ternyata ditunjukkan ada suatu gambar dengan dia di kolam kemudian dibaptiskan, diselamkan ke dalam. Oke. Saya pernah pergi ke Santa Agustin di Milano ya, di Milan. Kemudian di bawah daripada gereja ini apa yang kita dapatkan ya, adanya satu kolam baptisan di situ di mana Santa Agustin pernah dibaptiskan. Oke. Jadi kita lihat dalam bentuk apa? Selam, ya, itu gambaran Yesus waktu abad yang keempat
ya. Kemudian kapan baptisan percik dimulai? Ternyata sesuai dengan konsili di Rowena pada tahun 1311, barulah baptisan percik itu dimulai. Alasannya sebab terlalu merepotkan kalau harus diselam. Oke. Menurut Alfred Plummer, ya, hanya bila baptisan dilakukan dengan diselamkan, maka arti baptisan sepenuhnya itu dapat terlihat. Kenapa? Apa arti daripada baptisan itu? Kita lihat baptisan melambangkan kematian, ya artinya kalau mati dia harus dikubur, kemudian bangkit di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, kita lihat di dalam gambaran ini dalam buku Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Silakan. Tahukah kau bahwa kita yang dibaptiskan, kita dibaptiskan dalam kematiannya. Sebab itu, kita dikuburkan dalam Dia melalui baptisan. Dan sama seperti Kristus bangkit dari kematian, kita juga berjalan dalam pembaharuan hidup. Jadi baptisan dalam kematiannya, jadi dosanya harus dikuburkan. Kemudian dikuburkan ya bersama dia dalam baptisan, dan sama seperti Kristus bangkit, kita juga bangkit dengan pembaharuan hidup yang baru. Oke, jadi itu kita lihat mati terhadap jalan hidup lama ya. Itu adalah satu hal yang kita harus ingat. Hidup lama yang berdosa harus dikuburkan. Oke. Kemudian itu melambangkan bagaimana Yesus juga mati, kemudian dia harus dikuburkan. Oke. Nah, mati terhadap jalan hidup lama yang berdosa seperti Kristus telah mati di kayu salib. Ya. Kemudian kita dapatkan ya harus menguburkan dosa ke dalam air baptisan, jadi dikuburkan, diselamkan. Ya. Kemudian ya maka seperti Kristus telah dikuburkan, begitu juga kita harus dikuburkan. Kemudian sama seperti Yesus bangkit dari kematian, maka kita pun harus bangkit dari air untuk berjalan dalam hidup yang baru. Oke. Nah, dengan demikian kita lihat ya ini merupakan satu perkara yang sangat penting kepada kita masing-masing untuk mengerti bahwa baptisan itu bukan hanya sekedar diterima oleh Tuhan, tetapi harus melambangkan sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi seorang yang sudah dibaptiskan, hidupnya haruslah hidup yang baru, Yesus yang hidup di dalam dia. Kalau dulu ya dia kehidupannya ya selalu mementingkan diri, dia harus belajar untuk berkembang ya menjadi hidup yang baru. Dulu melanggar hukum Allah ya, sekarang adalah orang yang menghidupkan akan hukum Allah. Jadi hidup yang baru ya. Jadi kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kita mempunyai hidup yang baru. Dan itu digambarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, yang baru sudah datang. Yang lama ya sudah berlalu, dikuburkan. Kita adalah ciptaan yang baru ya. Dan kita bisa menjadi saksi kepada dunia dengan pengharapan hidup baru dan juga mengalahkan hidup yang lama ya. Yang tadinya pembohong sekarang adalah seorang yang jujur, integrasi, mempunyai integritas ya. Yang tadinya adalah melanggar kehendak Tuhan sekarang menjadi penurut kehendak Tuhan. Dulu mungkin makan apa saja, sekarang menjadi orang yang punya hidup yang sehat. Jadi itu satu perkara yang penting ya. Baptisan juga adalah lambang daripada perjanjian. Yaitu apa perjanjian itu? Kita lihat perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, untuk Abraham semua orang harus disunat, setiap laki-laki. Tetapi untuk orang yang menjadi Kristen, apa yang menjadi lambang perjanjian?
Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikubur dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi orang-orang Kristen dikatakan sudah disunat, tetapi bukan sunat ya yang biasa, tetapi sunat Kristus, artinya sunat rohani ya. Jadi sunat rohani ya, jadi hati kita yang disunat. Yang sekarang hati kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Oke. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain dalam Galatia 3 ayat 37 dan 29. Karena kamu semua yang dibaptiskan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Oke, kita berhak untuk menerima janji Tuhan sebab kita sudah dibaptiskan, artinya sudah disunat secara rohani, dan itu apa janji yang diberikan kepada Abraham, ya, yaitu janji ya berkat, segala berkat, kemudian kita dapatkan janji Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan dunia baru. Kalau Abraham disebutkan tanah Kanaan, ya kita akan dapatkan Kanaan surgawi. Ya. Jadi itu semua diberikan kepada kita kalau kita menerima Yesus, ya, dan menerima baptisan. Ya. Kemudian baptisan juga adalah lambang masuk gereja Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oke, jadi kalau kita dibaptiskan itu menjadi satu tubuh, ya, yaitu tubuh apa? Yaitu tubuh ya gereja Tuhan ya sedunia, ya. Jadi setiap orang dibaptiskan dia diterima sebagai anggota tubuh, oke. Tetapi orang katakan apa syaratnya sebelum baptisan? Kita coba lihat, ya. Misalnya pertama harus belajar, ya. Dan ini kita bisa dapatkan di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terima kasih kan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, ya. Jadi kalau gitu kita dapatkan ayat ini menyebutkan bahwa kita harus belajar, ya, belajar Injil sebelum menerima baptisan, ya, Yesus sebagai juru selamat. Kemudian kita harus mempunyai iman, ya. Apa yang dikatakan dalam Kisah 8 ayat 12? Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Tuhan dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, jadi mereka harus percaya, ya. Artinya percaya, mempunyai iman kepada Tuhan, ya, sebagai pencipta kita, dan Tuhan itu adalah yang menjadi kita punya juru selamat. Yesus sebagai kita punya juru selamat dan sebagai Tuhan kita, dan bertahta di hati kita, ya, maka itu merupakan satu hal syarat yang sangat penting untuk mendapatkan baptisan. Kemudian artinya kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian harus juga bertobat. Kisah 2 ayat 38.
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi seorang harus betul bertobat, ya. Apa artinya bertobat? Yaitu meninggalkan hidup yang lama, memulai hidup yang baru, ya. Ini kita dapatkan, ya, merupakan salah satu syarat untuk baptisan, ya. Dan pertobatan dalam bahasa Greka itu ada dua kata. Pertama, metanoia, merasa menyesal, kemudian artinya semua dosa kita yang lalu kita betul-betul kita sesali, ya. Dan kemudian kita mempunyai langkah yang kedua, metamelomai, artinya bertukar pikiran. Sekarang kita memulai hidup baru, ya. Dulu hidup lama kita sudah tinggalkan, kita memulai hidup yang baru. Baik. Kemudian mempunyai buah pertobatan. Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya sekarang kita menghasilkan buah-buah iman kita, dan itu akan dihasilkan kalau kita bersekutu dengan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Oke, jadi ya, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan berbuah. Dan apa itu buahnya? Penurutan, ya. Kita akan mempunyai kasih, kelemah lembutan, kita mempunyai keramah tamahan, penurutan kepada kehendak Tuhan, ya, dan selalu siap untuk menolong orang lain. Jadi hidup kita berubah. Yang tadinya mementingkan diri, sekarang memikirkan orang lain, ya, sebagai hasil perbuahan. Jadi, tetapi ada orang yang tanya, apakah baik, ya, anak bisa dibaptiskan? Ya, kita harus ingat, ya, anak-anak kan masih belum bisa diajar. Anak-anak itu masih belum bisa untuk bertobat, nggak mengerti. Jadi kita tidak perlu untuk membaptiskan anak, tetapi kita ada acara khusus untuk mendoakan mereka. Kapan waktu yang terbaik? Ya, Ibrani 4 ayat 7. "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Ya, jadi apa yang dikatakan ini adalah pada hari ini. Jadi jangan ragu-ragu, ya, keraskan hati. Ada seorang yang bernama Blackburn, dia telah mengadakan satu pelanggaran kepada negara, artinya ini terjadi di California, ya. Kemudian dia akan dihukum mati, ya. Maka pada saat itu yang paling susah adalah ibunya, ya. Maka ibunya pergi ke kantor gubernur dan coba lihat-lihat bagaimana caranya untuk ketemu gubernur, ya. Sebab dia tahu bahwa yang bisa mengampuni dia hanyalah gubernur, ya. Jadi dia cari, ya, kesempatan berhari-hari, dia coba cari kesempatan. Pada satu saat dia lihat, wah, itu kantornya gubernur, kemudian waktu itu penjagaan agak longgar, maka dia lari langsung pergi ketemu dengan gubernur. Ya, dan begitu ketemu dengan gubernur, langsung dia berlutut, ya, tersungkur maksudnya, dan berkata, "Blackburn, my son, Blackburn, my son." Ya, langsung gubernur, waktu itu ada bodyguard yang datang mengejar, mau tarik dia, tetapi gubernur katakan, biarkan saja. "Blackburn, are you the mother of Blackburn?" Kamu ibu daripada Blackburn? Iya. Kemudian apa yang kamu mau saya perbuat? Ya, "Blackburn, my son, Blackburn." Ya, terus katakan, apakah kamu mau supaya saya memberikan amnesti kepadanya? Iya, katanya. Jadi oke lah, saya akan lihat apa yang saya akan bisa buat, ya. Jadi satu waktu dia pergi ke penjara, ya. Kemudian waktu dia pergi ke penjara, ya, apa yang terjadi, ya, adalah, ya,
ini Blackburn ternyata dia selalu suka mengisolasi diri. Dia tidak mau ketemu orang lain. Hanya satu opsir penjara yang dia kenal, sampai langkahnya pun dia tahu. Jadi waktu gubernur itu datang, langsung dia tunduk, tidak mau melihat kepada gubernur. Ya. Kemudian gubernur bertanya, Blackburn? Dia tidak jawab. Blackburn? Dia tidak jawab. Blackburn? Dia marah sekali, tetapi tidak mau mengangkat kepalanya. Ya. Dan dia katakan, kamu adalah orang yang kurang ajar, kemudian keterlaluan, saya sedang tenang di sini, kenapa kamu ganggu-ganggu saya? Kemudian ke gubernur tanya lagi, Blackburn? Dia maki-maki kepada gubernur ini. Blackburn, wah, lebih marah-marah lagi. Akhirnya gubernur katakan, baiklah, ya, kalau itu yang kamu kehendaki. Ya. Kemudian dia berangkat, sesudah dia berangkat, kemudian berlari-larilah opsir penjara temannya daripada Blackburn ini. Ya. Langsung dengan, apakah dia sudah terima? Apakah gubernur sudah kasih itu surat amnesti tadi? Hah? Apakah itu tadi gubernur? Ya. Iya. Wah, langsung dia meraung. Dan apakah yang dia katakan? Ya, ia datang untuk menyelamatkanku, tetapi aku menolak dia. Dia meraung-raung. Ia datang untuk menyelamatkanku, tetapi aku menolak dia. Saudara-saudara sekalian, Blackburn tidak pernah menyangka Bapak itu adalah gubernur yang mau memberikan keselamatan kepada dia. Tetapi dia maki-maki marah-marah, akhirnya dia terpaksa harus mati, dihukum mati. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan banyak yang menolak akan dia. Ya. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita, jangan pernah menolak akan dia. Setiap ada kesempatan untuk menerima dia, kita harus terima dia. Dan kapankah waktu yang baik untuk menerima baptisan? Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi kenapa ragu-ragu? Ya, berikan dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Allah. Saya tahu yang mengikuti pelajaran ini ada beberapa orang yang belum pernah dibaptiskan. Jadi kata-kata ini ditanyakan, kenapa masih ragu-ragu? Berikanlah dirimu dibaptiskan dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru dengan nama Allah. Ini adalah ya kesempatan yang saya ingin berikan kepada saudara-saudara yang belum pernah dibaptiskan, ya, atau mungkin pernah dibaptiskan tetapi bukan dengan cara diselamkan, ya. Maka inilah kesempatan yang baik untuk ambil keputusan, ya. Kalau Anda ingin untuk dibaptiskan, boleh hubungi kepada saya, ya. Kita akan mengatur, ya, siapa yang akan membaptiskan Anda. Atau saya juga senang untuk baptiskan pada saat Agustus misalnya saya akan ke Indonesia. Setiap saya ke Indonesia selalu ada yang dibaptiskan. Ya, beberapa peserta daripada Bible Study ini ada beberapa yang sudah dibaptiskan, ya, dan ada yang masih belum dibaptiskan. Kita akan berikan kesempatan untuk mendapatkan baptisan ini. Pelajaran ini masih diteruskan, ya, tetapi mereka yang rindu untuk mendapatkan baptisan bisa menghubungi akan saya. Baik, itulah pelajaran untuk sekarang ini. Sekarang kita waktu untuk tanya jawab. Oke. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih untuk pemaparannya yang sangat indah, di mana poin yang kita bisa ambil dari pembahasan ini bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan kita, ya. Jadi kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita siap menjalani kehidupan kita yang baru bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand untuk bertanya langsung dan bisa mengetik di kolom chat. Baik, di sini saya melihat ada Saudara Maksa Marpaung yang sudah raise hand. Kami persilakan untuk
open cam dan unmute. Silakan bertanya. Good morning, Pastor Kuntara. Good morning, Brother Maksa Marpau. Bagaimana? Oke, ada orang dibaptis lebih dari satu kali. In our church, some churches juga, dia mau dibaptis kedua kali. Sampai di mana ilmu, teknik, atau informasi yang bisa kita terima, apa karakteristik sehingga harus dibaptiskan kembali? Apakah orang itu harus, you explain everything very clearly today, teknik dari baptisan dan lain sebagainya. Again, my question, apakah dengan dosa kecil atau pelanggaran kecil harus dibaptiskan kembali? Ada sampai 3 kali orang dibaptiskan. Sampai di mana kita kasih informasi ini kepada member yang mau menerima informasi ini? Thank you. Oke. Hal yang sangat penting, kalau kita lihat kepada buku artinya Yohanes pasal 13, waktu Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya, maka Petrus sebetulnya tidak mau. Kemudian akhirnya dikatakan, jikalau kamu tidak dibasuh kakimu, maka tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaanku. Kemudian, kalau gitu baptiskan semuanya. Artinya jangan hanya kaki saja. Tetapi Yesus berkata, mereka yang sudah mandi ya tidak perlu mandi lagi, tetapi hanya dibasuh kakinya yang kotor. Ya. Itu adalah merupakan satu simbol yang sangat penting sekali, bahwa orang yang sudah dibaptiskan sebetulnya tidak perlu dibaptiskan kembali. Ya. Jikalau seandainya dia itu mempunyai kehidupan yang telah berubah. Ya. Tetapi ada keadaan-keadaan di mana seorang itu mempunyai kehidupan yang tidak berubah. Ya. Atau mungkin dia melampaui suatu dosa, pelanggaran, sehingga orang tidak merasa bahwa dia sebagai seorang Kristen. Ya. Misalnya, kalau seorang Kristen melakukan satu tindakan berzina, misalnya, orang mengetahui bahwa dia itu kekristenan tidak menghendaki suatu hal yang bersifat yang demikian, ya, atau membunuh, ya, maka untuk itu dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang Kristen yang baik, ya. Maka kalau dia mau untuk bertobat kembali diperlukan suatu baptisan, ya. Tetapi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran besar oleh dunia, maka kita tidak mengadakan sesuatu baptisan ulang kepada orang tersebut. Ya. Jadi sampai berapa kali ya orang harus dibaptiskan kembali, sebetulnya hanya 1 kali sudah cukup, asal dia menunjukkan sesuatu pertobatan yang benar. Ya. Kata-kata Yesus yang mengatakan mereka yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi, ya, di dalam Yohanes pasal 13 itu menunjukkan ya bahwa secara fisikal sebetulnya mereka sudah mandi di rumah, tapi di dalam perjalanan menuju ke ruang atas itu kaki mereka berdebu kembali. Itulah sebabnya kakinya itu sudah dibasuhkan. Perlu hanya kaki saja yang dibasuhkan kembali. Itu adalah arti jasmani. Arti rohani adalah ya mereka yang sudah dibaptiskan ya itu tidak perlu lagi dibaptiskan kembali, tetapi orang yang sudah dibaptiskan kan kita semua tetap hidup dalam satu dunia yang berdosa. Maka dalam dunia yang berdosa itu sering hati kita berdebu kembali. Kita sudah menunjukkan akan kepentingan diri, kita sudah mungkin bertengkar dengan orang, maka kita perlu memperbaharui kita punya iman percaya, dan kita perbaharui itu dengan perjamuan kudus yang kita buat biasanya adalah 1 kali di dalam 3 bulan. Ya. Jadi kita diperbaharui kembali. Kita tidak perlu dibaptiskan kembali. Tetapi kalau pelanggaran itu adalah pelanggaran, kita sebut pelanggaran besar, ya, yang diakui oleh dunia sehingga orang katakan wah dia bukanlah orang Kristen. Ya. Sebab inilah langkah yang telah dibuat. Maka ia perlu untuk dibaptiskan kembali. Oke, mudah-mudahan sudah menolong apa yang ditanyakan oleh saudara Marfam. Can I ask a second question? Kalau ada
eh, pendapat atau sanggahan pembaptisan yang dilakukan lewat penyelaman itu adalah perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru bisa dilakukan dengan percikan dan lain sebagainya. Apa reaksi atau your information to menyanggah pendapat itu? Loh, di dalam perjanjian lama mana ada data tentang baptisan? Semua kata baptisan di dalam ada 80 kali disebutkan, itu semuanya dalam perjanjian baru. Ya, hanya ada satu ilustrasi yang seakan-akan menggambarkan bahwa mereka dibaptiskan waktu menyeberangi sungai, menyeberangi laut merah, ya. Dikatakan di situ, ya, menyeberangi laut merah itu jadi simbol baptisan. Tetapi ya baptisan perjanjian lama itu artinya untuk menjadi bahagian daripada umat Tuhan itu adalah dengan sunat. Tetapi baptisan itu semuanya digambarkan dalam perjanjian baru. Jadi kalau katakan bahwa baptisan selam itu hanya di perjanjian lama, tidak ada data informasi tentang baptisan di perjanjian lama. Kecuali mungkin Naaman, ya, yang harus diselamkan 7 kali, ya. Tetapi coba cari mana ayat-ayat tentang baptisan di perjanjian lama, nggak ada. Semuanya perjanjian baru. Dan semuanya diselamkan. Ya. Thank you. The last one. Tadi pendeta bilang untuk syarat-syarat jadi baptisan itu belajar Injil, iman, bertobat, dan lain sebagainya. Bisa nggak? Biasanya kan ada pendeta setelah dibaptis dia bikin plea bagi for those of you, bagi siapa yang mau menerima Yesus dibaptiskan, dan ada orang angkat tangan dan mau dibaptiskan, apa bisa dibaptiskan seketika itu juga? Sampai berapa jauh dia mengetahui pengetahuan tentang baptisan itu. Kalau misalnya dia tidak mengerti akan apa arti baptisan, jadi hanya terdorong oleh emosi, ya, yang lain ikut dibaptis, oh saya mau terima Yesus, ya, padahal dia masih belum bisa belajar, ya, atau belum belajar, maka saya sebagai pendeta kalau ada permohonan demikian, kita akan katakan tunggu dulu, belajar dulu, ya. Belajar merupakan salah satu langkah yang sangat penting. Buat apa seorang melakukan suatu baptisan yang dia sama sekali tidak mengerti? Ya. Okay, the last one of the last. Ada orang tua yang sudah di wheelchair dan dia mau menerima Yesus, dia nggak bisa masuk ke dalam bak itu. Bisa nggak kita kasih baptisan hanya lewat air saja tanpa kepada penyelaman tersebut? Jadi ada disability lah kalau dibilang di Amerika Serikat. I cannot go to inside to the baptism. Can you baptize me in outside of the kolam? Apa reaksinya kita? Saya pernah baptiskan orang, ya, yang stroke, ya, dan baptisannya di gereja daripada Saudara Maksa Marpaung di Medan, yaitu di Martapura. Jadi saya tetap dibaptiskan dengan selam juga. Dia stroke, susah sekali, tetapi perlu ditolong untuk masuk 2 orang. Kemudian kalau orang tidak bisa tahan dingin, ya, maka airnya itu dipanaskan lebih dahulu. Ya. Jadi saya rasa ya bagaimanapun keadaannya, ya, kalau namanya lambang, biarlah lambang itu artinya diikuti dengan benar, ya. Baptisan itu merupakan suatu tanda daripada pertobatan, ya, dan public proclamation. Jadi kita tidak perlu yang katakan, oh kalau ini sebab dia susah sekali, ya, untuk dibaptiskan, jadi dipercik saja. Sebab itu tidak alkitabiah, ya. Jadi walaupun bagaimana keadaannya, ya, saya percaya mungkin ada orang yang dibaptiskan di bathtub, ya, bathtub, ya, di kamar mandi, ya, tapi sebab itulah, ya, keadaannya dia tidak bisa pergi ke gereja, ya, kita bisa baptiskan di bathtub. Tetapi yang sangat penting adalah penyelaman daripada seluruh tubuh.
Oke, jadi intinya dibaptiskan itu dinyatakan dibaptis harus dari kepala sampai kaki harus kena air, itu maksudnya. Iya, sebab itu adalah merupakan lambang bahwa semuanya dikuburkan ini. Jadi justru kesan itu adalah satu kesan yang sangat mendalam untuk orang tersebut. Bahwa saya sudah mengalami suatu baptisan, ya, ya, penyelaman ke seluruh tubuh, artinya dosa saya sudah diampuni, sekarang saya memulai hidup baru. Oke, thank you, sir. Thank you so much. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Terima kasih Pak Marpaung untuk pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan di kolom chat Pak Pendeta dari Bapak Alwi Karudin. Pak Pendeta mau tanya bagaimana baptisan dengan Roh Kudus? Persilakan. Iya. Yang pertama, ya, bahwa tidak ada seorang yang dibaptiskan kalau memang seorang itu memohonkan untuk baptisan, ya, itu adalah oleh sebab Roh Kudus yang berbicara kepada dia, ya. Orang tidak bisa percaya kepada Tuhan kecuali dia, ya, dibaptiskan, ya, mendengarkan akan suara Roh Kudus, ya. Seorang tidak ada kerelaan untuk percaya ataupun menurut kehendak Tuhan tanpa Roh Kudus, ya. Jadi itu baptisan adalah oleh sebab, ya, suara Roh Kudus yang berbicara kepadanya, makanya seorang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ada orang yang betul-betul dapatkan baptisan Roh Kudus, di mana ini adalah suatu kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya, atau kepada manusia, kuasa untuk bukan hanya perubahan hidup, tetapi itu adalah untuk suatu kuasa di dalam mengabarkan. Dan inilah yang kita sebutkan dengan hujan akhir, ya. Itu adalah hujan akhir, yaitu baptisan dengan Roh Kudus, di mana seorang dapat mempunyai kuasa untuk mengabarkan dan tidak pernah mempunyai rasa segan, tapi dia berani, ya, dan Tuhan memberikan akal budi kepada dia untuk mempunyai keberanian untuk mengabarkan, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat kepada Yoel pasal 2, ya, menyebutkan mengenai masalah hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu diberikan pertama pada saat Pantekosta, ya. Dan itulah mulanya kekebaran, dan itulah yang menyebabkan kita sekarang itu bertobat dan ingin hidup baru. Tetapi Tuhan akan memberikan hujan akhir, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa seorang dibaptiskan sekarang ini tidak ada Roh Kudus. Yang menyebabkan seorang rela untuk bertobat adalah oleh suara Roh Kudus. Mudah-mudahan menolong apa yang dikatakan oleh Saudara Alwi. Ya, terima kasih Pastor. Semoga sudah terjawab yang pertanyaan dari Bapak Alwi. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Yorisem. Pertanyaannya ada 3, Pastor. Yang pertama, apa tujuan Tuhan memperbaharui kehidupan kita? Yang kedua, kapan seseorang mengalami hidup yang baru? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru? Baik, terima kasih. Ini Saudara Jorisam selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Baik, tujuan Tuhan memperbaharui kehidupan kita oleh sebab kita sudah berdosa. Ya, kita mempunyai kecenderungan untuk berdosa, dan kita kalau dosa itu, kalau kita lihat kepada definisinya adalah pelanggaran hukum. Jadi oleh sebab kita telah berdosa, melanggar hukum, maka kita perlu untuk mempunyai kehidupan yang baru, dan Tuhan dapat memperbaharui kita, ya, supaya kita boleh mempunyai hidup yang berubah. Sebab hidup yang lama itu adalah hidup yang tanpa Tuhan, dan hidup yang tanpa Tuhan adalah hidup yang melanggar kehendak Tuhan dan yang merusak akan diri kita sendiri. Kenapa? Ya, orang yang berdosa, yang kepentingan diri, tidak segan untuk misalnya korupsi, mencuri milik orang lain, ataupun juga melalui pelanggaran akan hukum Tuhan, ya. Kemudian segala macam pelanggaran-pelanggaran akan
diikuti termasuk yang merusak rumah tangganya sendiri, merusak akan juga segala macam masalah terjadi kalau seorang itu melanggar hukum ya atau hidup lama. Itulah sebabnya kita perlu diperbaharui supaya kita bisa tinggalkan, menyesal hidup kita yang lama, yang suka ngebohong, yang suka mencuri, juga suka mencari kepentingan diri sendiri ya. Kita tinggalkan semuanya, kita mulai hidup yang baru ya. Jadi hidup yang baru tujuannya apa? Supaya kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan kebahagiaan, kita dapatkan sukacita, dapatkan damai sejahtera. Sebab hidup lama adalah hidup yang punya perasaan bersalah ya. Yang tidak memberikan kebahagiaan, tetapi kita bisa bebaskan perasaan bersalah dan memulai hidup yang baru. Oke. Nah, itu tujuannya. Dan di samping itu, kapan seorang mengalami hidup yang baru? Ya, kalau dia dibaptiskan, kalau dia menerima akan kelahiran baru, yaitu baptisan air dan roh. Maksudnya dia mempunyai pertobatan dan juga dibaptiskan, menerima Yesus, dia bersekutu di dalam Yesus. Makanya dalam 2 Korintus 5:17, jikalau seorang dalam Yesus, maka dia adalah satu ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit ya. Jadi pada saat seorang bersekutu dengan Yesus Kristus ya, maka itulah yang menyebabkan seorang itu mempunyai hidup yang baru. Kemudian yang ditanyakan, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Ciptaan baru ya badannya seperti seperti sama ya, tetapi dia baru oleh sebab dia punya tujuan hidup yang baru ya, untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian dia mengembangkan tabiat yang baru, tidak lagi mementingkan diri tetapi mementingkan kemanusiaan. Dia adalah seorang yang menurut hukum Tuhan, tidak lagi melanggar hukum Tuhan ya. Jadi ciptaan yang baru itu dalam bisa melampaui berbagai macam aspek kehidupan kita, apakah secara fisik, mental, rohani, sosial, ataupun juga emosional. Kenapa? Artinya secara fisik ya, dia misalnya dulu adalah perokok, sekarang tidak lagi merokok, kan berubah. Dulu dia makan hal-hal yang dapat merusak tubuhnya, ya alkohol dan sebagainya, dia sudah berhenti. Dulu mungkin dia adalah pemakan penghisap narkoba, sekarang dia adalah orang yang baru. Jadi secara fisik jadi lebih sehat juga. Kemudian secara rohani dia lebih memikirkan perkara yang rohani dalam segi ketuhanan, ya. Dia lebih memandang kepada perkara yang di atas, ya. Jadi tujuan hidupnya juga berbeda. Kemudian kita dapatkan bahwa secara sosial dia dapat lebih mudah untuk berkawan, ya. Dia suka kepada berfellowship, bersekutu bersama-sama dengan teman dan sebagainya. Jadi sosial, kemudian emosionalnya berbeda, ya. Oleh sebab dia sekarang mempunyai security di dalam Tuhan, jaminan, tidak perlu harus khawatir-khawatir ya. Ada orang yang takut apa yang saya akan makan besok. Orang Kristen tidak perlu takut apa yang akan makan besok. Kita berusaha saja bekerja turut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan kasih berkat. Oke. Tuhan akan kasih berkat kepada kita ya. Sebagaimana seharusnya, tetapi ingat, jangan sampai kita tidak kerja. Paulus katakan orang yang tidak kerja tidak layak untuk makan ya. Kita harus kerja. Kalau kita kerja rajin ya, setia ya, Tuhan kasih berkat ya, kemudian mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi tidak perlu hal yang mengkhawatirkan hal-hal yang kita akan makan ataupun pakai dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan itu menolong ya, ciptaan baru jadi dalam segi fisik, mental, spiritual, sosial ya, dan sebagainya. Mental ya, pengembangan tubuh kita. Jadi pengembangan mental kita juga akan berbeda. Bacaan kita mestinya lebih banyak sesuatu hal yang bersifat rohani daripada hanya baca-baca pornografi. Tinggalkan semua bersifat pornografi ya, yang bisa merusak kita punya mental ya, dan sosial dan hubungan suami istri, tetapi kita memulai satu hidup yang baru. Baik, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Mungkin masih ada, tapi di sini saya melihat sudah jam 8.30 waktu Indonesia Barat, karena kita sudah dibatasi waktu.
Mungkin Boleh silakan. penambahan? Saya mau Silakan. melengkapi apa yang disebut dengan Matius 28 ayat 19 tentang baptisan itu. Oke, Boleh silakan. menambahkan ya Pak Jonathan ya? Boleh. Ya, kita perlu belajar semuanya. Karena pernah saya mengajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, ada mahasiswa bertanya, baptisan selam dengan baptisan percik, apakah itu sama-sama Alkitabiah? Saya bilang, iya, sama-sama Alkitabiah, sepanjang rumusannya benar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rumusannya benar. Kalau atas nama yang lain, itu tidak Alkitabiah. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan, Pak Jonathan. Terima kasih. Rumusannya Dengan harus benar dulu. sendirinya, oke. Dengan sendirinya, kalau kita sebut Alkitabiah, apa yang tertulis dalam Alkitab? Oke. Jadi yang tertulis Alkitab bukan hanya sekedar atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Tetapi apa arti itu baptisan? Ya. Baptisan itu artinya selam, ya. Baptizo dari bahasa Greka, ya. Itu selam, ya. Bukan masalah airnya, tetapi selam. Dan yang dilambangkan itu, kalau kita lihat kepada Roma pasal 6, ya, jelas sekali, ya. Seorang mati dalam Yesus, kemudian apa? Ya, dikuburkan, kemudian dia bangkit, ya. Tidak ada lambang yang artinya kalau misalnya dipercik tidak memenuhi akan lambang tersebut, ya. Tidak memenuhi akan lambang tersebut. Kalau kita sebutkan Alkitabiah, ya kita lihat apa yang Yesus buat dengan baptisan, dia turun ke dalam air. Apa yang dialami oleh Filipus pada saat ia membaptiskan sida-sida itu, ya. Jadi dari kata baptizo atau baptisan itu jelas, ya, bahwa itu adalah penyelaman, ya. Jadi dari arti itu, ya. Jadi bukan sekedar atas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya maka untuk lebih dari 1000 tahun praktek daripada baptisan itu adalah dengan diselamatkan. Sampai tahun 1311, ya, sesudah konsili di Ravenna, barulah baptisan dengan selam, ya. Jadi kami hargai pandangan daripada Bapak Yorisam, ya. Namun kalau kita dapatkan ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan tentang baptisan percik, maka kita akan katakan bahwa itu adalah Alkitabiah, ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak dapatkan ayat itu, ya, maka kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah Alkitabiah. Tapi Baik, kebetulan rumusannya saya harus benar ada dulu, Pak. lagi acara yang lain, ya. Saya harus berikan pelajaran yang lain, ya. Iya. Jadi nanti kita bisa teruskan minggu depan Iya. kalau mau akan Iya. diskusi. Oke. Iya, betul diskusinya bagus, ya. Iya. Baik, karena kita dibatasi waktu, kita akan mengakhiri dan kami mengundang Bapak Pendeta Jonathan Kutarap untuk memberikan closing statement serta doa tutup. Ya, kita bersyukur oleh sebab Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita dan menghendaki keselamatan kita. Dan baptisan itu bukan hanya mengenai masalah selamat untuk masuk di surga, tetapi juga selamat di dalam arti bahwa kita mempunyai perubahan hidup yang bermanfaat untuk kita masing-masing di dunia ini. Makanan kita bisa dapat lebih sehat, ya, tindakan kita lebih diterima oleh orang lain, hidup kita menurut akan hukum Tuhan. Ya, jadi kita menghasilkan akan buah-buah roh yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Dan itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita alami dalam kehidupan ini. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat penting. Engkau telah memberikan kepada kami jalan keselamatan. Biarlah kami dapat melangkahkan kaki kami untuk menurut kehendak Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati semua pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami, supaya semua kami dipenuhi oleh Roh Kudus,
untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau kami lakukan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Pendeta Yonatan Kuntara dan kepada seluruh partisipan yang sudah join bersama kami, yang sudah menyaksikan acara ini. Dan kita akan bertemu kembali di hari Selasa mendatang dengan link dan passcode yang sama. Marilah kita membuka mic, open cam, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Kuntara. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Bisa Terima kasih, mengundang Pak lab Yonatan. masing-masing. Iya. Tuhan Terima kasih, berkati. Bu